Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 3 fungsi trigonometri. Kita akan membahas soal latihan C, identitas trigonometri pada soal penerapan konsep. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 141 untuk siswa kelas 11 SMA. Nomor 4. Buktikan setiap identitas trigonometri berikut. Kalau kita akan membuktikan, kita harus ingat sifat 3.4. Yang A, sin T per tangan T sama dengan cos T. Kita akan membuktikan sin T per tangan T ini. Sin T per tan T sama dengan sin T, tangan itu adalah sin per cos. Kita buat di sini sin T per cos T sama dengan sin T, sin per cos yang di bawah, karena ini pembagian, kita kalikan. Sehingga dibalik cos T per sin T. Sin ini kita coret atas dan bawah, maka sisanya adalah cos T. Sehingga terbukti. B, sekan X ditambah tangan X dibagi dengan sekan X dikurangi tangan X sama dengan 1 ditambah 2 sin X ditambah sin kuadrat X dibagi dengan cos kuadrat X. Untuk yang B, sekan X ditambah tan X dibagi dengan sekan X dikurangi tan X. Sekan, kita perhatikan di sini, sekan itu adalah 1 per cos. Kita rubah 1 per cos X ditambah tangan itu adalah sin per cos. Sin X per cos X dibagi dengan sekan yang di bawah 1 per cos X dikurangi sin X per cos X. Kita satukan, pembaginya 1 ditambah sin X per cos X dibagi dengan 1 dikurangi sin X per cos X. Cos X kita bagi, kita coret saja, maka sisanya adalah 1 ditambah sin X per 1 dikurangi sin X. Kalau persamaan ini kita kalikan dengan 1, maka tidak akan merubah. Kalau persamaan ini kita kalikan dengan 1 ditambah sin X per 1 ditambah sin X. Maka sama dengan 1 dikali 1, 1 ditambah 1 dikali sin X, sin X. Sekarang yang sin X ini, sin X dikali 1, sin X. Sin X dikali sin X, sin kuadrat X dibagi dengan, karena ini berlawanan tanda, maka 1 kali 1, 1, negatif kali positif, negatif, sin X dikali sin X, sin kuadrat X sama dengan 1 sin X ditambah sin X, 2 sin X ditambah sin kuadrat X per 1 dikurangi sin X kuadrat. Kita perhatikan identitas pada Pitagoras. Sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T sama dengan 1. Sehingga cos kuadrat T adalah 1 dikurangi sin kuadrat T. Sehingga persamaan ini sama dengan cos kuadrat X. Sehingga persamaan ini sama, maka terbukti. Nomor 5,
tunjukkan bahwa persamaan-persamaan berikut bukan merupakan identitas trigonometri. Yang A, sin X ditambah Y sama dengan sin X ditambah sin Y. Kita harus ingat, kalau ada persamaan sin alfa ditambah beta, maka sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Maka persamaan ini adalah salah. Sehingga bukan identitas trigonometri. Yang B, kosekan kuadrat X ditambah sekan kuadrat X. Apakah sama dengan 1? Kita harus ingat sifat 3.4. Kosekan adalah 1 per sin T. Sehingga yang B, untuk kosekan kuadrat X ditambah sekan kuadrat X sama dengan kosekan adalah 1 per sin. Maka 1 per sin kuadrat X ditambah kosekan kuadrat. Kosekan adalah 1 per cos. 1 per cos kuadrat X. Kita samakan penyebutnya menjadi sin kuadrat X dikali dengan cos kuadrat X. Maka yang ini menjadi cos kuadrat X ditambah yang ini menjadi sin kuadrat X. Cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X sama dengan 1. Sehingga sama dengan 1 per sin kuadrat X dikali dengan cos kuadrat X. Sehingga tidak sama dengan 1. Maka ini adalah bukan identitas trigonometri. Nomor 6. Menemukan kesalahan. Abel menyelidiki apakah sin T sama dengan sin negatif T. Merupakan identitas. Dia melakukan langkah-langkah berikut ini. Kita perhatikan ini adalah langkah-langkahnya. Pada langkah terakhir, Abel mendapatkan bentuk di ruas kiri sama dengan bentuk di ruas kanan. Dengan demikian, dia menyimpulkan bahwa sin T sama dengan sin negatif T, merupakan identitas. Apa yang dilakukan Abel tersebut tidak tepat. Temukan alasannya. Kalau kita perhatikan, langkah-langkahnya ternyata hampir benar. Namun, penyimpulan pada sin T sama dengan sin negatif T ini adalah yang salah. Kenapa? Karena kita misalkan ambil T sama dengan pi per 2. Maka sin pi per 2 sama dengan 1. Sedangkan sin negatif pi per 2 sama dengan negatif 1. Karena 1 tidak sama dengan negatif 1, maka sin T tidak sama dengan sin negatif T. Maka pengandaian ini adalah salah. Nomor 7. Dengan menggunakan pi per 6 ditambah pi per 4 sama dengan 5 pi per 12, tentukan sin 5 pi per 12 dan cos 5 pi per 12. Untuk sin 5 pi per 12, kita ganti menjadi bentuk persamaan ini, yaitu sin 5 pi per 12 itu pi per 6 ditambah pi per 4. Kita harus ingat sifat kalau sin A ditambah B, maka sama dengan sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B. Dengan menggunakan sifat ini, kita jabarkan. Ini sama dengan sin pi per 6 dikali cos pi per 4 ditambah cos pi per 6 dikali sin pi per 4. Untuk mengetahui nilai sin pi per 6, kita harus ingat sudut istimewa. Pi per 6, sin nilainya adalah setengah. Cos pi per 4, setengah akar 2.
ditambah cos pi per 6 setengah akar 3 dikali sin pi per 6 setengah akar 2. Setengah dikali setengah akar 2, 1/4 akar 2. Ditambah setengah kali setengah, 1/4 akar 3 dikali akar 2 akar 6. Ini penyelesaiannya, atau kalau kita sederhanakan, 1/4 dikali dengan akar 2 ditambah akar 6. Untuk cos 5pi per 12 itu sama dengan cos, kita jabarkan dengan ini, pi per 6 ditambah pi per 4. Kita harus ingat sifat cos A ditambah B. Ini sama dengan cos A dikali cos B dikurangi sin A dikali sin B. Sama dengan cos A, yaitu cos pi per 6 dikali cos pi per 4 dikurangi sin pi per 6 dikali sin pi per 4. Nilainya kita harus ingat sudut istimewa sama dengan cos pi per 6, yaitu setengah akar 3. Cos pi per 4 setengah akar 2. Sin pi per 6 setengah. Sin pi per 4 setengah akar 2. Maka sama dengan 1/4 akar 6 dikurangi 1/4 akar 2. Atau sama dengan 1/4 dikali akar 6 dikurangi akar 2. Nomor 8, buktikan identitas penjumlahan dan pengurangan sudut untuk tangan berikut. A. Tangan A ditambah B sama dengan tangan A ditambah tangan B dibagi dengan 1 dikurangi tangan A dikali tangan B. Untuk yang A, tan A ditambah B, kita harus ingat rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Tangan A ditambah B itu sama dengan sin A ditambah B per cos A ditambah B. Sin A ditambah B, kita menggunakan yang ini, sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B dibagi dengan cos A ditambah B menggunakan sifat yang ini, cos A dikali cos B dikurangi sin A dikali sin B. Kita kalikan dengan 1 per cos A dikali cos B per 1 per cos A dikali cos B. Sehingga persamaan ini menjadi sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B dibagi dengan cos A dikali cos B dibagi dengan persamaan yang di bawah, cos A dikali cos B dikurangi sin A dikali sin B dibagi dengan cos A dikali cos B. Sehingga persamaan ini sin A dikali cos B dibagi dengan cos A dikali cos B. Yang atas dan bawah kita coret. Sehingga tinggal sin A per cos A ditambah yang untuk cos A dikali sin B dibagi cos A dikali cos B. Cos A-nya kita coret dengan yang di bawah, maka sisanya adalah sin B per cos B
dibagi dengan, kita perhatikan persamaan yang bawah ini, cos A dikali cos B dibagi cos A dikali cos B. Maka sama dengan 1. Dikurangi dengan, yang ini tidak sama, kita tulis sin A dikali sin B per cos A dikali cos B. Maka sama dengan sin A per cos A itu sama dengan tan A. Ditambah sin B dibagi dengan cos B sama dengan tan B. Per 1 dikurangi sin A per cos B. Sin A per cos A sama dengan tan A dikali dengan sin B per cos B sama dengan tan B. Maka terbukti. Yang B, tan A dikurangi B sama dengan tan A dikurangi tan B dibagi dengan 1 ditambah tan A dikali tan B. Maka untuk yang B, tan A dikurangi B, karena tangan itu adalah sin per cos. Sin A dikurangi B per cos A dikurangi B. Sama dengan, kita harus ingat persamaan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Sin A dikurangi B sama dengan sin A dikali cos B dikurangi dengan cos A dikali sin B. Dibagi dengan cos A dikurangi B, kita perhatikan persamaan yang terakhir, yaitu cos A dikali cos B ditambah dengan sin A dikali sin B. Persamaan atas dan bawah ini kita kalikan dengan 1 per cos A dikali cos B per 1 per cos A dikali cos B. Maka sama dengan sin A dikali cos B dikurangi cos A dikali sin B per cos A dikali cos B per persamaan yang bawah cos A dikali cos B ditambah sin A dikali sin B per dengan cos A dikali cos B. Sama dengan, kita perhatikan di sini, sin A dikali cos B dibagi dengan cos A dikali cos B. Maka ini dicoret. Maka sisanya adalah sin A per cos A dikurangi cos A dikali sin B dibagi cos A dikali cos B. Cos A-nya kita coret, maka sisanya adalah sin B per cos B. Sin B per cos B. Untuk persamaan yang bawah, cos A dikali cos B dibagi dengan cos A dikali cos B. Sama dengan 1. Ditambah sin A dikali sin B per cos A dikali cos B. Maka sama dengan sin A per cos A sama dengan tan A dikurangi sin B per cos B sama dengan tan B per 1 dikurangi ditambah sin A per cos A sama dengan tan A dikali sin B per cos B tan B. Maka persamaan ini hasilnya, sehingga terbukti. Demikian pembahasan soal latihan C. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.